ilmu apa, ini pokoknya ini harus besar, ngomongin yang jukut goreng itu, ini harus besar. Mau Saya dikembangin lagi ah, gitu ah, maksudnya. saya melihat QQ ada di kasir ngebantuin bunda, wah seneng banget, berarti ini anak ada bakat katanya. Terus saya lihat Q di apartemen suka bikin kue, kan Q emang suka bikin itu bikin cake atau bikin apalah gitu, ini anak ada nih bakat katanya. Audio Jungle. Dapat petua atau nasihat apa sih tambahan? Nasehat papa ya suka nyuruh nulis kan, nulis kata setiap hari, nggak usah banyak, sedikit aja, setiap hari nemu apa tulis kata, pokoknya sehari sekata sampai penuh buku tuh gitu, disuruh belajar bikin cerita, suruh ngonten, tapi masih suka belum dikerjain gitu. Nulis tuh suka ya males, pas udah nggak ada, aduh nggak ada yang nyuruh lagi. Bener ya, Artinya suruh produktif gitu ya bisa produktif dibilang. ya, jangan malas kali ya di. Iya. Oke. Kalau ada mah gimana? Kalau tadi apa yang menurun karakternya, justru bukan nurun ya, karena setiap ketemu itu selalu ada sesuatu, misalkan selalu membisikkan sesuatu, selalu mengucapkan kata apa. Nah sekarang udah sadar nggak ada, masih nempel, jadi ini tuh sekarang lagi ketempelan motivasi. Wah bener apa yang udah dibilang, ayo nulis, mungkin gak ada nyuruh lagi, tapi ingat kita, wah papap itu pernah nyuruh ini, berarti itulah modal sekarang, semangat papap yang udah sebelumnya mungkin kita hiraukan, kita apa, sekarang secara gak langsung itu terus dibayangi, maksudnya ditempel, semangatnya ditempel, Motivasi. motivasi, ayo gini. Itu yang sampai sekarang masih ngerasa ada semangatnya, ide-idenya, cara proses papa berpikir, itu yang nempel dan nurun ke saya atau mungkin ke Akodrat juga. Karakter itu yang nempel, gimana cara papa ngelihat sesuatu, merespon sesuatu, walaupun gak ngajarin tapi menginspirasi Iya. gitu Dengan perbuatan ya. ya. Iya. Aksinya Mencontohkannya apa, gitu, Aksinya. gitu. nggak pernah mau dicontoh juga, cuman tapi kan wah Secara tidak langsung. iya secara gak langsung kita nggak pernah kepikiran kayak apa dan akhirnya ngelakuin hal yang sama juga Oke. gitu. Bicara nulis, Mbak Harin, kamu sempat nulis di sebelum meninggalnya itu ya, Mbak Harin? Iya, kan kemarin ya Di, Iya. kemarin kan ya setelah Kang Epi meninggal, setelah kejadian pagi itu ditemukan dengan kondisi itu, kita langsung ke rumah sakit, ke UGD, terus langsung ya kita diberi kabar duka, langsung ke sini, ke rumah ini, dan sampai hari ketiga tuh masih di sini. Kemarin kepikiran, saya bilang abis dari makam temenin bunda Di sama A sama Q, penasaran pengen lihat gitu apa sih sebenarnya yang terjadi di kamar pagi itu gitu. Soalnya lihat bekas muntahnya papap di bawah tuh ada sedikit. Udah masuk ke sana kita lihat, wah saya udah shock banget itu. Ternyata saya inget waktu dia terakhir dia tidur tuh udah pas kita habis dari warung, dia udah tidur rebahan ngadep ke dinding gitu, udah nyenyak banget, saya lihat nggak mau ganggu gitu. Nah kayaknya pas lagi miring tuh dia muntahnya gitu, karena di pinggir kasur tuh banyak bekas muntahnya yang udah kering gitu mas. Nah terus kita penasaran aja sih lihat papi bisa nulis, karena kan dia sempat bilang ini nanti kamu lihat ya kalau ini, kalau aku sudah meninggal kamu lihat tuh di tulisanku semua aku tulis di situ gitu, Kayak diary gitu ya. kayak diary. Kemarin kita buka-buka ya Di, buka-buka, nah di tulisan terakhirnya dia tuh sebenarnya kan pengen punya buku ya. Nah di tulisan terakhirnya dia itu di yang bunda lihat kemarin kan lembar terakhir tuh, ternyata yang tulisan itu yang dia ucapkan yang di warung itu yang dia ucapkan di warung,
tentang amal perbuatan apa segala macem gitu. Itu terakhir tuh di situ. Sama Adi nemuin peta ya deh, Oh ya, peta kehidupan. peta kehidupan. Dari apa ya, ini ya alam dunia, terus alam setelah kematian gitu, fase-fase sampai gitu ya. Sirotol Mustaqim, terus arah ke surga dan neraka itu terakhirnya puncaknya. Dari kehidupan, dari sebelum kehidupan ya alam roh, terus alam barzah dan lain-lain. Ya itu sebetulnya kan itu informasi apa, ilmu keilmuan pengetahuan ini kan umum di agama, proses kehidupan sebelum kehidupan sampai setelah kehidupan. Nah, kita sedang ada di sini, ada ditandain di alam dunia. Bahkan kalau Perjalanan masih panjang. kalau bisa dilihat artinya memang Kang Epi luar biasa, maksudnya makin kesini spiritualnya justru makin memuncak gitu Iya, ya. Maksudnya bener-bener pendekatan secara spiritualnya luar biasa banget ya. iya. Sampai masalah umroh lah, pengen umroh macam itu ya. Dan kalau misalnya kita pulang dari mana gitu, dari warung atau dari makan di bawah misalnya sama Q atau apa, pulang ke atas dia sholat, dia ganti baju apa isya kan kalau malam gitu, dia sholat dulu terus baru tidur gitu. Kalau ya proses ya mas, proses ya semakin kesini dia banyak sekali perubahan gitu. Dengar azan tuh udah sholat ya, selama di warung juga setiap azan sholat, pokoknya kita berangkat pagi ke warung sampai pulang setiap azan dia selalu ke masjid. Makanya orang-orang yang di masjid itu tuh tahu Kang Epi sering ke sana gitu, sampai nasehatin karyawan juga jangan tinggalin sholat, jangan utamakan Tuhanmu, jangan majikanmu, jangan apalah dia ngomong gitu ke ini si ini, jangan lupa zikir apa, pokoknya udah saya tuh alhamdulillah ya papi gitu. Kayaknya kalau kita berangkat umroh jadi pasti saya seneng banget kan mikir gitu, cuman ya dan anehnya itu nggak keucap dari mulut saya gitu loh mas, nggak keluar ucapan itu. Oke. Jadi nanti mungkin akan tetap dilaksanakan apa, Ya aku nggak ngerti yang itunya gimana melaksanakannya atau apa, mungkin nanti harus banyak konsultasi sama ustadz atau apa. oke. Selain itu ada lagi nggak sih mungkin Mbak Karin yang memang cita-cita atau impian dari almarhum yang memang pengen dicapai gitu, pengen di ya tadi kan salah satu mungkin umroh gitu, atau tidak ada yang lain lagi nggak sih yang memang almarhum pengen banget wujudkan gitu. Itu dia pengen punya tempat untuk apa sih, kayak ya dia sering diskusi sama Q sih, dia pengen membesarkan usaha yang sekarang lagi dibangun. Mungkin dia sadar bahwa di dunia entertainment itu ada masanya ya, misalnya dia udah cukup lama kemarin terakhir syuting udah nggak ngapa-ngapain gitu. Terus saya bilang nggak ngapa-ngapain juga udah, jangan kepikiran kita nggak bisa makan atau apa, tenang masih aman, saya bilangin gitu, yang penting sehat. Jadi dia berpikir kalau bisnis ini tidak serius, tidak diseriusin gitu, tidak bisa mengharapkan sepenuhnya dari pekerjaan yang dia tekuni saat ini yang ada di diri dia gitu. Makanya Q tolong dilibatkan ya bun, katanya gitu. Nanti kalau misalnya kita nggak tahu kita hari ini dipanggil hari ini, besok, lusa atau nanti gitu. Kalau dua-duanya kita nggak ada, Q tidak tahu apa yang terjadi dengan usaha yang kita rintis, usaha yang kita bangun, sistem manajemennya bagaimana. Kalau dia nggak tahu, kita tiba-tiba nggak ada, kasihan katanya gitu. Terus kalau punya ilmu apa, ini pokoknya ini harus besar, ngomongin yang jukut goreng itu, ini harus besar. Saya melihat QQ ada di kasir ngebantuin bunda, wah seneng banget, berarti ini anak ada bakat katanya. Terus saya lihat Q di apartemen suka bikin kue, kan Q emang suka bikin bikin cake atau bikin apalah gitu. Ini anak ada nih bakat katanya, ayo bun di support. Selain dia memang ada jiwa seni yang memang berjalan, tapi kayaknya yang saya lihat tuh bahwa bisnis itu akan menjanjikan masa depan kamu gitu. Jadi dia itu banget mas, itu 2 hari sebelum meninggal dia, sebelum Kang Epi meninggal,
kita nggak tahu hari ini, besok atau lusa kita nggak ada, tolong dilibatkan Q ya Bun, katanya gitu. Oke. Jadi nanti mungkin juga udah mulai di artinya dipikirkan juga mungkin Mbak Kadin, Iya. ya Jukut Goreng ini akan dikembangkan lagi atau mungkin buka cabang atau gimana? Kita udah ngobrol Mas sama Kang Epi. Nanti kita tempatnya begini ya Pi. Iya, nanti ke pengunjung itu datang, jadi mereka bisa melihat-lihat dulu ini kayak misalnya foto-foto Kang Epi pernah di film mana, poster-posternya berjejer nanti. Jadi kita buat pengunjung itu mereka seperti datang ke sebuah museum, terus ada ininya, tempat makannya, terus